Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Bunga Widya Utami dari kelas 12 IPA 4 akan menjelaskan tentang struktur ruangan dan interaksi desa dan kota. Kota. Menurut Bintarto, kota yaitu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami. Gejalanya berupa kepadatan penduduk yang tinggi, struktur sosial ekonomi yang heterogen, dan corak kehidupan yang materialistik. Unsur-unsur kota. Terdapat 4 bagian. Yang pertama, unsur fisik, antara lain topografi, kesuburan tanah, dan iklim. Yang kedua, unsur sosial, yaitu sesuatu yang dapat menimbulkan keserasian dan ketenangan hidup warga kota. Yang ketiga, unsur ekonomi, yaitu fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan pokok penduduk perkotaan. Yang keempat, unsur budaya, yaitu seni dan budaya yang dapat memberikan semangat dan gairah hidup penduduk perkotaan. Potensi kota. Potensi kota juga terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, potensi sosial. Potensi sosial yang adanya badan-badan atau yayasan-yayasan sosial, organisasi pemuda, dan lain-lain. Yang kedua, potensi ekonomi, yaitu adanya pasar-pasar, bank, stasiun, dan kompleks pertokoan yang menunjang sistem perekonomian kota. Yang ketiga, potensi politik, yaitu adanya aparatur kota yang menjalankan tugas-tugasnya, baik aparatur sipil maupun militer. Yang keempat, potensi budaya, yaitu adanya bentuk-bentuk budaya yang ada antara lain di bidang pendidikan, seperti gedung sekolah, kampus, gedung kesenian, dan kegiatan lain yang menyamarakan kota. Struktur ruang kota. Yang pertama, inti kota. Inti kota yaitu pusat kegiatan dari kota itu. Contoh ekonomi, politik, kebudayaan, pendidikan, dan hiburan. Yang kedua, selaput inti kota. Lokasi pusat kota yang berada di pinggir atau luar inti kota yang merupakan perluasan atau pemekaran yang pada akhirnya membentuk sentralisasi, nukleasi, desentralisasi, dan segresi. Yang ketiga, kota satelit. Kota satelit yaitu suatu daerah yang mempunyai sifat perkotaan yang memberi daya dukung bagi kehidupan kota dan berfungsi sebagai kota produksi. Yang keempat, suburban. Suburban yaitu suatu daerah di sekitar pusat kota yang berfungsi sebagai daerah permukiman dan manufaktur atau pabrik. Kelima, klasifikasi kota. Klasifikasi kota ada 4. Tahap awal atau infantil, atau biasa disebut dengan the infantile stage. Yang kedua, tahap muda atau juvenile, yang biasa disebut dengan the juvenile stage. Yang ketiga, tahap dewasa. Yang keempat, tahap ketuaan, atau biasa disebut the senile stage. Selanjutnya, teori pola keruangan kota. Yang pertama, teori konsentris. Teori ini dikemukakan oleh Ernest W. Burgess. Dalam teori ini, kota dibagi dalam 5 zona, yaitu pusat kota disebut Central Business District atau CBD, zona peralihan atau Transitional Zone, kawasan pemukiman kaum buruh atau kelas rendah, kawasan pemukiman golongan merendah dan Commuters Zone. Selanjutnya, teori sektoral. Teori ini dikemukakan oleh Hammerholt. Teori ini menyatakan bahwa unit kegiatan di perkotaan membentuk sektor-sektor yang sifatnya lebih bebas. Yang ketiga, teori inti ganda. Teori ini dikemukakan oleh Harris dan Ullman. Menurutnya, teori ini tidak ada ukuran yang teratur dari zon-zon seperti dalam teori zon konsentris, tetapi merupakan inti yang berdiri sendiri. Selanjutnya, pola interaksi wilayah, desa, dan kota. Ullman mengemukakan terdapat 3 faktor utama yang mendasari atau memengaruhi interaksi antar wilayah. 1. Adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi atau regional complementary. 2. Adanya kesempatan
untuk saling berintervensi atau interventing opportunity. Yang ketiga, adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang atau spatial transferability. Selanjutnya, teori-teori interaksi. Ada beberapa teori interaksi, yaitu yang pertama teori analisis gravitasi atau gravity analysis. W.J. Reilly 1929, seorang ahli geografi mengukur kekuatan interaksi keruangan antara dua wilayah atau lebih menggunakan rumus yang diadaptasi dari rumus model gravitasi Newton. Yang kedua, teori titik henti atau breaking point theory. Teori titik henti merupakan hasil modifikasi dari model gravitasi Rayleigh. Yang ketiga, teori analisa arus. Penentuan batas wilayah secara fungsional didasarkan pada arah dan intensitas arus penduduk, sehingga semakin dekat jarak unit atau bagian yang satu dengan unit bagian yang lain, arus migrasinya kuat. Semakin jauh jaraknya, semakin kurang. Sekian penjelasan dari Friska. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.